Selamat datang di Beetle Channel, semoga kita bahagia. Jangan lupa subscribe, like, komen dan share agar channel ini semakin berkembang. Terima kasih. Novel jenius luar biasa. Bab 646 surat yang telah lama ditunggu-tunggu. Meskipun itu adalah liburan musim panas, Zhou Kexin masih pergi ke sekolah setiap hari. Orang tuanya senang mengetahui bahwa putri mereka bekerja keras untuk studinya. Tetapi orang tua Zhou Kexin tidak ingin dia lelah, meskipun ujian masuk universitasnya sudah dekat. Xin, hari ini hujan. Jangan pergi ke sekolah hari ini. Kamu bisa tinggal di rumah untuk belajar atau pergi keluar dan bermain dengan teman-temanmu, kata ibunya. Bu, tidak apa-apa. Hujannya tidak deras, dan aku bisa naik bus ke sekolah. Zhou Kexin membawa tas sekolah dan payungnya dan pergi ke sekolah. Zhou Kexin pergi ke sekolah setiap hari selama liburan sekolah untuk mempersiapkan ujiannya. Tapi ada sesuatu yang lebih penting. Dia sedang menunggu surat. Sejak tahun pertama, dia akan menerima 2 hingga 3 surat. Tetapi selama tahun kedua, orang paling tampan kedua di dunia itu pergi ke Universitas Hong Kong sebagai siswa pertukaran. Mereka hanya bertukar 3 surat secara total. Orang paling tampan kedua di dunia telah menyatakan bahwa dia akan segera kembali ke Universitas Beijing dalam surat terakhirnya. Dia juga mengatakan bahwa dia akan menulis kepadanya setelah dia kembali. Tapi di mana surat itu? Untuk menerima surat sebelumnya, Zhou Kexin kembali ke sekolah setiap hari. Tentu saja, dia memberitahu orang tua dan teman-temannya bahwa dia sedang mengerjakan revisi di sekolah. Gadis, tidak perlu bertanya. Tidak ada surat untukmu hari ini. Li, penjaga keamanan di sekolah, berkata. Zhou Kexin kecewa. Dia menundukkan kepalanya dan berjalan perlahan ke kelasnya. Mengapa tidak ada surat? Apa dia melupakanku? Dia ingin berhenti menjadi sahabat penaku. Tapi di surat terakhir, kami masih mengobrol dengan gembira. Zhou Kexin sendirian di kelasnya. Hari ini hujan, dan tidak ada teman sekelasnya yang kembali ke sekolah untuk belajar. Zhou Kexin duduk di kursinya dan mengeluarkan buku pelajaran sejarahnya. Ia membuka buku itu dengan hati-hati. Ada beberapa surat di antara halaman-halamannya. Dia mengeluarkan surat-surat itu dan mulai membacanya. Dia telah membaca surat-surat ini puluhan kali sampai ujung-ujung surat itu mulai melengkung. Tetapi Zhou Kexin masih ingin membacanya bahkan ketika dia bisa menghafal semua isi surat itu. Dia telah membacanya sampai dia bisa meniru tulisan tangan orang paling tampan kedua di dunia. Setelah membaca semua surat, dia melipatnya kembali dengan hati-hati dan menyimpannya di antara buku pelajaran sejarahnya. Setelah itu, dia mengeluarkan buku geografinya dan mulai belajar. Keesokan harinya, hujan masih turun. Tapi Zhou Kexin masih bersikeras untuk kembali ke sekolah. Dia tidak ingin melewatkan surat itu. Ketika Zhou Kexin tiba di pintu masuk sekolahnya, Li berlari keluar dari pos keamanannya dan melambai padanya. Hei gadis, suratmu ada di sini. Surat saya. Momen ini adalah saat paling bahagia Zhou Kexin dalam hidupnya. Dia telah menunggu cukup lama untuk surat ini. Zhou Kexin berlari ke pos keamanan. Karena terburu-buru, dia bahkan lupa mengangkat payungnya. Dia tidak keberatan dengan tetesan air hujan yang jatuh padanya. Seragam dan rambutnya sedikit basah karena hujan. Dia biasanya akan berjalan dengan hati-hati saat hujan untuk menghindari genangan air di tanah. Tapi sekarang, dia tidak peduli. Sepatunya basah saat dia berlari menuju pos keamanan. Kakek Li, berikan suratku. Dia berlari ke pos keamanan Tuan Li tua dan berteriak. Ini handuk yang saya dapatkan bulan lalu dan masih belum digunakan sebelumnya. Keringkan diri Anda terlebih dahulu.
Jika surat Anda basah, kata-katanya mungkin akan tercoreng. Tuan Li tua tertawa dan memberikan handuk putih baru kepada Zhou Kexin. Zhou Kexin mendengar bahwa dia mungkin membuat surat itu basah, dan dia menahan keinginan untuk menyentuh surat itu. Dia mengambil handuk dan menyekat tetesan air di tubuhnya, terutama tangannya. Ini, minum air panas. Anda harus berhati-hati agar tidak masuk angin. Terima kasih, Kakek Li, aku tidak akan minum airnya. Aku akan pergi ke kelas sekarang. Zhou Kexin mengambil surat itu di atas meja dan menyimpannya di tas sekolahnya. Dia menyimpannya di antara buku-bukunya dan membuka payungnya. Ia berjalan cepat menuju kelasnya. Tuan Li tua menggelengkan kepalanya. Itu hanya surat, dan dia telah memintanya setiap hari. Sekarang, dia mendapatkan suratnya, dan dia tidak perlu terlalu bersemangat. Surat itu juga tidak akan terbang. Zhou Kevin berlari kembali ke kelasnya dan membuka pintu dengan kuncinya. Tidak ada seorang pun di dalam kelas. Dia menutup pintu dan kembali ke tempat duduknya. Dia tidak sabar untuk membaca surat itu. Tapi Zhou Kexin mengeluarkan sapu tangan untuk menyekat tangannya terlebih dahulu sebelum mengeluarkan surat dari bukunya. Di amplop itu, alamatnya ditulis dengan tulisan tangan yang familiar. Nama yang tertulis di amplop itu adalah orang paling tampan kedua di dunia. Zhou Kexin tersenyum bahkan sebelum dia membaca surat itu. Dia membuka amplop itu dengan hati-hati dan mengeluarkan surat itu. Hanya ada 2 halaman. Zhou Kexin membuka surat itu dan mulai membaca. Saya telah kembali dari Universitas Hong Kong. Anda dapat menggunakan alamat ini di masa mendatang. Kembali ke tempat yang familiar terasa sangat menyenangkan. Setelah membaca surat 2 halaman itu, Zhou Kexin merasa itu tidak cukup. Dia ingin lebih. Dia mengambil amplop itu dan melihat ke dalam. Itu kosong. Dia membaca surat itu 2 kali lagi dan mengeluarkan setumpuk kertas surat dari tasnya untuk menulis surat balasan. Orang paling tampan kedua di dunia, sudahkah Anda menjadi orang paling tampan di dunia? Terakhir kali Anda mengatakan bahwa Hong Kong adalah kota yang ramai. Apakah Anda merasa kecewa untuk kembali ke Beijing? Setelah Anda lulus, apakah Anda akan pergi ke Hong Kong untuk mencari pekerjaan? Saya berada di urutan kedua di kelas saya untuk ujian semester terakhir saya. Perbedaan antara saya dan posisi pertama hanya 1 tanda. Saya tahu bagaimana menjawab salah satu pertanyaan, tetapi saya masih salah. Apakah Anda pikir saya akan bisa masuk ke universitas di Beijing? Sekolah kami bukanlah sekolah menengah yang bagus. Saya mendengar bahwa jika saya mendaftar untuk beberapa kursus yang tidak populer, saya mendapat kesempatan lebih tinggi untuk diterima. Haruskah saya melakukannya? Zhou Kexin selesai menulis suratnya, dan dia memeriksa suratnya 2 kali untuk kesalahan ejaan dan tanda baca. Itu seperti dia sedang duduk untuk ujiannya. Dia meniup ringan surat itu untuk memastikan tintanya kering sebelum dia mulai melipat surat itu dengan hati-hati. Zhou Kexin tidak seperti Feng Yu. Feng Yu hanya akan melipat surat itu 2 kali dan memasukkannya ke dalam amplop. Zhou Kexin menggunakan metode origami yang dia pelajari ketika dia masih muda untuk melipat suratnya. Dia melipat suratnya menjadi bentuk seorang pria kecil. Meskipun dia tidak pandai origami, dia masih merasa surat itu terlihat lebih indah dengan cara ini. Dia menempatkan pria kertas itu ke dalam amplop yang dia siapkan sejak lama. Alamat dan cap sudah tertulis di amplop. Dia menyegel amplop itu dengan lem dan memeriksa ulang apakah amplop itu disegel dengan benar sebelum menyimpannya di antara buku-bukunya. Sampai jumpa, Kakek Li. Kamu akan kembali lebih awal hari ini. Ingatlah untuk minum lebih banyak air panas untuk mencegah masuk angin. Selain belajar, kesehatanmu juga sangat penting.
Tuan Li tua melambai pada Zhou Kexin. Kenapa dia hanya tinggal di sekolah selama sekitar 1 jam? Dia biasanya tinggal di sekolah selama minimal 2 jam. Jika Tuan Li tua tahu bahwa Zhou Kexin bahkan tidak melihat buku-bukunya dan hanya menghabiskan seluruh waktunya untuk membaca dan menulis surat, dia pasti tidak akan bisa berkata-kata. Saat itu hujan, dan Zhou Kexin tidak ingin menjatuhkan surat itu ke dalam kotak surat kalau basah. Dia pergi ke kantor pos dan menyerahkan surat itu kepada staf di sana. Dalam perjalanan kembali, Zhou Kexin bertanya-tanya bagaimana reaksi orang paling tampan kedua di dunia ketika dia menerima suratnya. Bab 647 Pencuri di Supermarket bagian 1 dari 2, Manajer Zhao, apa yang tidak bisa Anda selesaikan sendiri dan perlu mengundang saya? Feng Yu sedang duduk di kantor supermarket Taihua Beijing. Manajer Feng, seseorang mencuri di supermarket kita. Ada pencuri di supermarket. Bukankah itu normal? Ini terjadi di setiap supermarket di dunia. Beberapa dari pencuri ini dipaksa oleh keadaan dan tidak punya pilihan lain. Beberapa dari mereka menginginkan uang mudah. Mencuri sesuatu dari supermarket akan memberi mereka makan selama beberapa hari. Oke, ada pencuri di supermarket kita, lalu kami menangkap salah satu dari mereka. Serahkan dia ke polisi. Apakah Anda masih membutuhkan saya untuk memberitahu Anda apa yang harus dilakukan? Feng Yu bingung. Manajer toko ini tidak tahu bagaimana menangani situasi ini. Praktik normal kami adalah menyerahkan pengutil ke polisi. Inilah yang kami lakukan di Hong Kong. Tapi saya bertanya kepada beberapa penduduk setempat di sini. Mereka mengatakan kepada saya bahwa bahkan jika kita menyerahkan orang-orang ini ke polisi, itu juga tidak berguna. Mereka akan dibebaskan setelah 1 malam ditahan, dan mereka akan kembali dengan lebih banyak orang untuk mencuri dari supermarket kita. Kata manajer toko Zhao. Brengsek, apakah ini berarti pencuri ini adalah sindikat? Tapi ini adalah hukum saat ini. Mereka yang tidak memiliki banyak catatan pencurian akan didenda atau ditahan selama 1 atau 2 malam. Pencuri ini mencuri uang dan tidak akan membayar denda. Satu-satunya pilihan mereka hanyalah tetap dalam tahanan. Manajer Zhao ini tidak ingin menyerahkannya ke polisi. Lalu apa yang ingin kamu lakukan? Kami akan menginterogasi pencuri itu sendiri. Manajer Zhao memandang Feng Yu dan berkata, menginterogasi diri kita sendiri. Penjaga keamanan supermarket menginterogasi pengutil ini terjadi di supermarket saya. Jangan bilang bahwa metode ini dimulai di supermarket saya. Kami tidak memiliki wewenang untuk menginterogasi para pencuri itu. Anda harus tahu tentang ini. Feng Yu mengerutkan kening. Mereka mencuri dari supermarket kami dan mengapa kami tidak menanyai mereka? Selanjutnya, apakah mereka berani melaporkan kita ke polisi? Manajer Zhao menjawab dengan marah. Pencuri itu akan berpikir seperti ini. Benar, pencuri itu pasti tidak akan pergi ke polisi. Mereka hanya akan mencari perlindungan dari polisi jika mendapat perlakuan khusus. Dalam keadaan normal, pencuri ini akan menghindari hubungannya dengan polisi. Oke. Lakukan saja apa yang Anda inginkan. Tapi ingat untuk tidak membuat masalah dan tidak boleh merusak reputasi supermarket kita. Jika Anda tidak yakin, Anda tidak boleh menangkap pencuri itu. Jika kata-kata itu menyebar, tidak ada yang mau berbelanja di supermarket kami, kata Feng Yu. Saya tahu apa yang harus dilakukan. Kami akan menginterogasi pencuri itu. Apakah kamu ingin menginterogasi pengutil itu? Feng Yu belum pernah melihat interogasi nyata dalam kedua hidupnya. Meskipun ini adalah interogasi pribadi, Feng Yu masih penasaran. Di mana pencurinya? Di kantor keamanan. Petugas keamanan mengawasi pencuri itu.
Taihua Supermarket Corporation telah mempekerjakan mantan tentara sebagai petugas keamanan mereka. Para prajurit ini baru saja pensiun dari ketentaraan dan masih dalam kondisi yang baik. Apakah mereka memukuli pencuri itu? Feng Yu segera bertanya. Jika penjaga itu memukuli pencuri itu dengan buruk, supermarket harus menggantinya. Tidak. Erem, pencuri itu adalah seorang wanita. Wanita. Oke. Para penjaga itu seharusnya tidak meletakkan tangan mereka pada seorang wanita. Ayo pergi dan lihat, apakah para penjaga itu melakukan penggeledahan tubuh padanya? Feng Yu bertanya. Dalam kehidupan Feng Yu sebelumnya, dia telah menonton film aksi Jepang. Ceritanya seorang pengutil wanita ditangkap oleh 3 penjaga keamanan, dan mereka melakukan penggeledahan telanjang pada pengutil. Itu adalah film yang menarik ketika pengutil mencoba mencuri dari toko mainan seks. Manajer Feng, manajer toko. Manajer toko Zhao mengangguk dan bertanya, apakah dia mengakui? Tidak. Dia bersikeras dia tidak bersalah. Tetapi asisten toko kami melihatnya memegang beberapa produk, dan setelah dia berjalan ke sudut, produk itu menghilang. Saya percaya bahwa produk itu masih ada padanya. Seorang penjaga keamanan menunjuk seorang wanita gemuk. Saya tidak mencuri apapun. Kalian semua menuduhku. Wanita gemuk itu berteriak. Feng Yu menatap wanita itu. Matanya berkedip, dan dia melihat sekeliling dengan gugup. Jika dia benar-benar tidak bersalah, perilakunya tidak akan seperti ini. Penilaian penjaga keamanan itu benar. Orang ini pasti bersalah. Ada yang tidak beres. Cuaca saat ini sedang terik. Meskipun orang Cina tidak begitu terbuka sekarang, tidak ada yang akan memakai mantel di iklim saat ini. Paling-paling, orang akan memakai pakaian lengan panjang. Selanjutnya, wanita itu masih mengenakan rok panjang. Pakaiannya terlalu aneh. Tidak heran asisten toko akan memperhatikannya. Feng Yu tiba-tiba teringat sebuah laporan berita di kehidupan sebelumnya. Seorang pengutil menggunakan waktu kurang dari 1 detik untuk menyembunyikan sekotak minuman ringan di antara kedua kakinya dan berjalan keluar dari toko secara normal. Setelah laporan itu, beberapa pengutil mencoba meniru dia di China tetapi tertangkap. Itu karena ada CCTV di setiap supermarket. Feng Yu juga berpikir untuk memasang CCTV di supermarket selama pembukaan. Meski kameranya tidak jernih dan mahal, hal itu akan menghalangi banyak pencuri. Tapi orang Cina saat ini tidak suka diawasi. Feng Yu telah mendengar desas-desus tentang bagaimana Walmart kalah dari Carrefour di kehidupan sebelumnya. Itu karena Walmart telah memasang CCTV di supermarket mereka, dan Carrefour tidak. Meskipun rumor ini mungkin tidak akurat, tampaknya masuk akal. Feng Yu yakin jika dia mengumumkan bahwa supermarket berada di bawah pengawasan dan penjaga keamanan mengawasi semua pelanggan melalui CCTV, pembeli akan merasa tidak nyaman dan tidak ingin berbelanja di sana. Ini harus menunggu 8 hingga 10 tahun lagi ketika orang terbiasa dengan kamera dan memahami bahwa penjaga keamanan tidak akan menatap monitor tanpa henti. Saat itu, akan aneh jika toko-toko tidak memasang CCTV. Supermarket Taihua tidak memasang CCTV dan tidak memiliki bukti untuk membuktikan bahwa wanita gemuk ini telah mencuri dari supermarket. Mencari dia adalah solusi terbaik. Feng Yu yakin bahwa wanita ini menyembunyikan banyak hal di balik mantelnya. Kamu bilang kamu tidak bersalah. Bagus. Saya telah melaporkan ke polisi, dan mereka akan mengirim seorang perwira wanita. Petugas wanita akan menggeledah tubuh Anda nanti, dan kami akan tahu apakah Anda benar-benar tidak bersalah. Feng Yu menjawab dengan tenang. Manajer Zhao menambahkan. Jika kami salah menuduh Anda, kami akan memberi kompensasi kepada Anda. Tetapi jika Anda ketahuan mencuri dari kami dan tidak mau mengakuinya, jangan salahkan kami.
Wajah wanita gemuk itu berubah. Apa hakmu untuk membatasiku? Kalian semua bukan petugas polisi. Pindah ke samping. Aku ingin keluar. Dua penjaga keamanan bergerak satu langkah dan memblokir wanita itu. Sebelum polisi datang, Anda tidak boleh pergi. Seperti yang saya katakan sebelumnya, kami akan memberi Anda kompensasi jika kami salah menuduh Anda. Aku memberimu satu kesempatan terakhir. Miliki dan kembalikan semua yang Anda bawa kepada kami. Juga, beritahu orang-orang Anda untuk menjauh dari supermarket Taihua kami. Manajer toko Zhao berkata. Feng Yu mengerti mengapa manajer toko Zhao ingin menginterogasi wanita itu sendiri. Bab 648 Pencuri di Supermarket bagian 2 dari 2. Wanita itu tetap diam. Dia hanyalah pencuri tingkat terendah dalam sindikat. Dia tidak bisa membuat orang lain mendengarkannya. Jika polisi datang, dia pasti akan ditangkap. Juga, bos supermarket Taihua adalah orang terkaya di Asia, dan bahkan kepala arsitek telah bertemu dengannya beberapa kali. Wanita ini pernah ditangkap sebelumnya di pusat perbelanjaan lain. Manajer mal itu semuanya memiliki hubungan baik dengan kantor polisi setempat. Dia tahu bahwa jika dia ditangkap, dia tidak akan dibebaskan setelah 1 atau 2 hari. Dia bahkan mungkin dipukuli di kantor polisi. Wanita itu telah melihat seseorang dari perdagangannya dipukuli oleh petugas polisi. Ia tidak ingin mengalami hal yang sama. Aku akan mengembalikan barang-barang itu kepadamu, dan kalian semua harus melepaskanku. Kata wanita gemuk itu. Bermimpilah. Anda mencuri barang-barang kami, dan Anda telah melakukan kejahatan. Anda harus mengembalikan semua yang Anda curi. Anda tidak punya hak untuk bernegosiasi dengan kami. Manajer Zhao berteriak. Saya berjanji untuk tidak masuk ke supermarket dan mal Anda. Saya tidak akan masuk ke salah satu cabang Anda. Wanita itu memohon. Feng Yu menatap dingin pada wanita itu. Meskipun dia memohon, matanya berkeliaran. Jelas bahwa dia berbohong. Dia mungkin tidak kembali ke supermarket ini. Tapi jika dia pergi ke supermarket lain. Di Beijing, ada 3 supermarket Taihua. Mengapa kami harus mempercayaimu? Feng Yu bertanya dengan dingin. Wanita gemuk itu bisa tahu bahwa Feng Yu adalah orang yang bertanggung jawab di ruangan itu dari posisi mereka berdiri dan sikap para penjaga keamanan. Wanita gemuk itu menoleh ke Feng Yu. Bos, kasihanilah aku. Saya memiliki 3 anak, dan saya bahkan tidak mampu memberi mereka makanan yang layak. Jika tidak, saya juga tidak akan datang dan mencuri dari Anda. Tolong, lepaskan aku. Jika saya tertangkap, saya akan mati kelaparan. Brengsek, semua kebohongan. 3 anak dan akan mati kelaparan. Siapa yang Anda coba untuk membodohi? Betulkah? Jangan khawatir tentang anak-anak Anda. Setelah polisi membawamu pergi, mereka akan mengirim orang untuk menjaga anak-anakmu. Feng Yu menjawab, mari kita lihat kebohongan lain apa yang bisa Anda temukan. Wanita itu tertegun, dan kemudian dia menutupi wajahnya dengan tangannya dan mulai meratap. Orang biasa ketika mereka meratap dan kesal, mereka akan berjongkok. Tapi wanita ini masih berdiri dan bahkan tidak bersandar ke dinding. Diam. Berhenti menangis. Bahkan jika Anda berguling di lantai, itu juga tidak berguna. Aku telah melihat begitu banyak orang sepertimu. Manajer Zhao berteriak padanya. Tangisan wanita itu berhenti, dan dia mengangkat kepalanya. Feng Yu memperhatikan bahwa dia tidak menangis sama sekali. Itu semua palsu. Brengsek, pura-pura menangis. Feng Yu ingin bertanya kepada wanita ini apakah dia benar-benar dalam kesulitan. Dia tidak keberatan menawarkan wanita ini pekerjaan untuk menghidupi dirinya sendiri. Tapi sekarang, Feng Yu berubah pikiran. Orang-orang ini tidak pantas mendapatkan bantuan apapun.
Menyerahkannya ke polisi adalah solusi terbaik. Mungkin itu satu-satunya cara baginya untuk bertobat. Beri saya kontak orang-orang Anda dan minta mereka untuk datang dan kami akan melepaskan Anda ketika mereka datang dan menjemput Anda. Feng Yu tiba-tiba berkata. Wanita itu menatap Feng Yu dengan kaget. Manajer toko Zhao juga tercengang. Manajer Feng setuju untuk melepaskan wanita ini. Sebelumnya Feng Yu masih ingin menyerahkan wanita ini kepada petugas polisi wanita. Sekarang, dia mengasihaninya. Tapi wanita ini tidak pantas dikasihani. Dari perilakunya, ini bukan pertama kalinya dia melakukan ini. Kamu setuju untuk melepaskanku? Saya mengatakannya dengan sangat jelas. Biarkan polisi datang dan menangkap Anda atau biarkan bos Anda datang dan menjemput Anda. Feng Yu ingin berbicara dengan bos sindikat ini. Dia ingin memberitahunya untuk berhenti membuat masalah di supermarket Taihua. Mereka tidak bisa mencuri apapun dari supermarket dan pelanggannya. Pembeli yang datang ke supermarket Taihua harus bisa berbelanja dengan tenang. Jika mereka dicopet atau kehilangan beberapa barang berharga, mereka akan tahu bahwa ada banyak pencuri di supermarket mereka. Siapa yang ingin mengunjungi supermarketnya di masa depan? Aku tidak punya bos. Kalau begitu tidak ada pilihan lain. Tunggu polisi. Dia seharusnya tidak menjadi wanita gemuk. Semua barang yang dia curi harus disembunyikan di bawah rok dan pakaiannya. Ketika polisi tiba, kami akan bisa mendapatkan barang-barang kami kembali. Juga, beritahu Kepala Li untuk mengunci wanita ini setidaknya selama 2 minggu. Juga, lakukan pemeriksaan latar belakang untuk melihat apakah dia dicari karena kejahatan lain. Akan lebih baik untuk menguncinya dengan beberapa pengganggu di penjara. Mereka seharusnya bisa mengajarinya bagaimana berperilaku di masa depan. Manajer toko Zhao melihat Feng Yu mengedipkan mata padanya, dan dia segera berkata, "Jangan khawatir. Saya akan memastikan dia akan bersenang-senang di dalam. Berani mencuri dari supermarket kami. Aku akan memberinya pelajaran yang tak terlupakan. Apa yang kalian semua coba lakukan padaku?" Wanita itu berteriak. Feng Yu mengabaikannya dan berjalan keluar ruangan. Wanita itu segera berlari ke arah Feng Yu tetapi dihentikan oleh 2 penjaga keamanan. Mereka mengira dia mencoba menyerang Feng Yu. Bos, jangan pergi. Saya akan memberi Anda detail kontak pemimpin saya." Wanita itu menangis. Feng Yu memiliki seringai di wajahnya. "Kamu seharusnya melakukannya lebih awal." Wanita itu memberikan serangkaian angka. Feng Yu dan manajer toko Zhao saling memandang dan mengutuk dalam hati mereka. Pemimpin sindikat pencuri sialan ini menggunakan ponsel. Sepertinya mencuri adalah bisnis yang menguntungkan. Feng Yu mengeluarkan ponselnya dan menelepon. "Halo, siapa kamu?" Feng Yu meletakkan teleponnya di telinga wanita itu, dan wanita itu segera berteriak, "Kakak Hei. Saya Yingzi. Saya tertangkap, dan mereka ingin Anda datang. Anda harus menyelamatkan saya." Feng Yu mengambil kembali ponselnya dan berkata, "Kakak Hei. Saya adalah bos supermarket Taihua. Pria Anda tertangkap mencuri di supermarket saya. Ini tidak benar. Datang dan jemput dia kembali secara pribadi. Saya akan membiarkan masalah ini selesai." Manajer toko Zhao mengerutkan kening ketika dia mendengar apa yang dikatakan Feng Yu. Kenapa manajer Feng berbicara seperti dia takut pada pencuri ini? Berdasarkan usia Feng Yu, dia harus terburu-buru dan impulsif. Juga, dia memiliki begitu banyak bisnis dan tidak perlu takut dengan pencuri kecil ini. Selanjutnya, mereka telah mengirim hadiah ke semua kantor polisi setempat. Bahkan jika mereka memukuli pencuri ini, polisi akan menutup mata. Saudara Hei dalam suasana hati yang baik hari ini. Beijing tiba-tiba membuka supermarket Taihua ini,
dan dia mendengar bahwa itu adalah rantai nasional. Bahkan para pemimpin puncak mengunjungi supermarket ini, dan ada berbagai macam barang yang dijual di sana. Ada juga produk impor dan arus pembeli yang konstan. Dia segera mengirim anak buahnya ke supermarket Taihua. Ada 3 cabang di Beijing, dan dia telah mengirim beberapa orang ke sana untuk mencuri. Mereka adalah sekelompok pencopet, dan dia akan mendapatkan setidaknya beberapa ratus RMB sehari. Yingzi ini tidak begitu ahli dalam pencopetan, dan saudara Hei mengirimnya untuk mencuri dari supermarket. Meskipun Yingzi ini adalah wanitanya, dia juga harus bekerja. Tapi saudara Hei tidak pernah berharap Yingzi akan tertangkap pada perjalanan pertamanya ke supermarket Taihua dan bos supermarket memanggilnya untuk menjemputnya. Tetapi jika saudara Hei tidak pergi dan menyelamatkan Yingzi, para pengikutnya yang lain tidak akan menghormatinya. Selanjutnya, Yingzi adalah wanitanya. Oke, saya akan berada di sana dalam 1 jam. Anda semua tidak menyentuh Yingzi. Jika Anda memiliki dendam, datang dan cari saya. Setelah menutup telepon, Feng Yu membuat panggilan lain di depan Yingzi. Halo, apakah ini Kepala Li? Saya Feng Yu dari supermarket Taihua. Aku punya sedikit masalah, dan aku butuh bantuanmu. Bab 649 Trik bagian 1 dari 3, Da Zuang, datanglah sebentar. Nanti kamu akan pergi bersamaku dan, meskipun saudara Hei akan menjemput Yingzi, dia tidak akan pergi sendiri. Da Zuang adalah salah satu pengikutnya dan tidak tahu cara mencuri. Tapi dia tinggi dan kuat. Biasanya, dialah yang akan muncul jika ada di antara mereka yang tertangkap. Dia lebih seperti pengawal. Da Zuang juga sangat setia kepada saudara Hei. Dia tidak akan ragu untuk menikam seseorang jika saudara Hei memerintahkannya. Tapi kali ini, saudara Hei tidak mengajak Da Zuang sebagai pengawalnya. Feng Yu menutup telepon dengan kepala kantor polisi Li, dan Yingzi tercengang. Orang ini sama sekali tidak dapat dipercaya. Dia telah meminta saudara Hei untuk menjemputnya dan saat berikutnya menelepon kepala polisi. Brengsek, orang ini ingin menangkap mereka semua. Jika saudara Hei ditangkap, maka dia akan dihabisi. Saudara Hei masih dicari karena kejahatan lain. Siapa yang kamu panggil? Apa yang sedang Anda coba lakukan? Yingzi berteriak. Kepala kantor cabang Li. Saya pikir kantor polisi yang lebih kecil itu tidak bisa melakukan apapun untuk Anda semua. Jadi, aku harus mendapatkan seseorang dari kantor yang lebih tinggi untuk berurusan dengan kalian semua. Anda benar-benar berpikir saya akan membiarkan Anda pergi. Saya hanya memperlakukan Anda sebagai umpan bagi pemimpin Anda untuk datang. Feng Yu tidak merasa malu untuk memberitahu orang lain bahwa dia berbohong. Feng Yu bukan orang suci. Dia tidak peduli dengan alasan mengapa orang-orang ini melakukan pencurian. Dia juga bukan tipe orang yang ingin menegakkan keadilan. Itu karena orang-orang ini telah menargetkan supermarket Taihua dan dia ingin meledakkan insiden ini untuk memberitahu semua sindikat pencuri bahwa mereka tidak boleh menargetkan supermarket Taihua. Manajer Zhao telah memberitahu Feng Yu bahwa dia ingin memberi pelajaran kepada para pencuri ini dan menjauh dari supermarket Taihua. Tapi metode Feng Yu lebih teliti. Kepala Li tiba dalam waktu 15 menit. Bagaimana Feng Yu mengenalnya? Feng Yu pernah bertemu dengannya sekali saat makan malam dengan Sekretaris Zhang. Sekretaris Zhang adalah keseluruhan kota Beijing yang bertanggung jawab atas sistem peradilan, dan Wakil Menteri Departemen Kepolisian adalah atasan langsungnya. Di kota Beijing, kata-katanya lebih kuat daripada Sekretaris Komite Partai Kota Beijing. Sekretaris Zhang berasal dari kota Bing, dan manajer Feng ini juga dari kota Bing. Kepala Li tahu bahwa keduanya harus memiliki beberapa koneksi.
Yang mengejutkan adalah saat upacara pembukaan supermarket Taihua, 3 kepala polisi dari 3 distrik yang berbeda diundang. Ini menunjukkan bahwa para petinggi menginginkan Departemen Kepolisian Beijing untuk mengurus supermarket Taihua. Sekarang, Feng Yu mengatakan bahwa sebuah sindikat telah menargetkan supermarket Taihua dan dia bahkan telah menangkap salah satu anggotanya. Kepala Li tidak punya pilihan selain bergegas. Dia harus menginterogasi pencuri ini secara pribadi dan menangani insiden ini secara menyeluruh. Manajer Feng, ini pencurinya. Kepala Li bertanya. Iya, barang-barang yang dia curi masih ada padanya. Kami tidak memiliki petugas keamanan wanita dan tidak dapat mencarinya. Feng Yu menjelaskan. Tidak masalah. 3 distrik yang berbeda diundang. Ini menunjukkan bahwa para petinggi menginginkan Departemen Kepolisian Beijing untuk mengurus supermarket Taihua. Sekarang, Feng Yu mengatakan bahwa sebuah sindikat telah menargetkan supermarket Taihua dan dia bahkan telah menangkap salah satu anggotanya. Kepala Li tidak punya pilihan selain bergegas. Dia harus menginterogasi pencuri ini secara pribadi dan menangani insiden ini secara menyeluruh. Manajer Feng, ini pencurinya. Kepala Li bertanya. Iya, barang-barang yang dia curi masih ada padanya. Kami tidak memiliki petugas keamanan wanita dan tidak dapat mencarinya. Feng Yu menjelaskan. Tidak masalah. Saya telah membawa seorang perwira wanita dengan saya. Xiao Su, pergi dan cari dia. Saya ingin melihat berapa banyak hal yang tersembunyi dalam dirinya. Kepala Li melambaikan tangannya, dan seorang perwira wanita berseragam berjalan menuju Yingzi. Apa yang sedang kamu lakukan? Bos, bukankah Anda setuju untuk melepaskan saya ketika saudara Hei tiba? Yingzi berteriak. Saya hanya setuju untuk membiarkan pemimpin Anda datang dan menjemput Anda. Tapi saya tidak mengatakan saya akan membiarkan Anda pergi setelah pemimpin Anda tiba. Anda adalah orang yang salah mengartikan kata-kata saya. Feng Yu melirik Yingzi. Yingzi masih ingin mengatakan sesuatu, tetapi petugas wanita itu menahannya. Bahkan sebelum dia melakukan pencarian tubuh, hal-hal mulai turun dari Yingzi. Yingzi telah menggunakan kait untuk menggantung barang-barang yang dia curi. Gerakan tiba-tiba ini menyebabkan beberapa tali di bawah pakaiannya putus, dan beberapa barang jatuh. Bir, ham, topi baseball, daun teh, sampo, petugas wanita itu membuka mantel Yingzi, dan semua orang terkejut. Mereka semua mengira Yingzi akan memasukkan barang-barang yang dia curi di bawah mantelnya. Tapi dia menggunakan pengait untuk mengaitkan barang-barang itu ke tali di bawah mantelnya. Yingzi ini adalah seorang gadis langsing. Tapi dengan mantelnya, dia terlihat seperti wanita gemuk. Mantel ini telah mengaitkan banyak barang. Dia terlihat seperti orang-orang yang menjual barang palsu di bawah mantel. Setelah semua barang diturunkan dari mantelnya, semua orang di ruangan itu menatap rok panjang Yingzi. Itu adalah rok panjang yang bengkak. Apa yang kalian semua coba lakukan padaku? Saya seorang gadis. Yingzi berteriak. Kepala Li menghentikan petugas wanita. Xiao Su melepas rok Yingzi. Aku akan memberimu kesempatan. Anda menyerahkan semua yang Anda ambil sendiri. Jangan paksa kami untuk menggunakan kekerasan pada Anda. Kami sudah punya bukti. Perwira polisi berpangkat tertinggi yang ditemui Yingzi sepanjang hidupnya adalah kepala sebuah stasiun kecil. Ini adalah pertama kalinya dia bertemu dengan seorang kepala distrik. Cara yang seragam dan mengesankan itu membuatnya tidak berani menentangnya. Aku akan mengeluarkannya sendiri. Feng Yu dan yang lainnya melihat sesuatu yang menakjubkan. Tak satu pun dari mereka mengira rok panjang bisa menampung begitu banyak barang. Terutama botol bir impor 5 liter, sebotol besar minyak kedelai dan barang-barang besar lainnya. Semua barang ini ada di tubuh Yingzi.
Bagaimana dia bisa tetap berdiri tegak? Lantai memiliki segala macam barang. Nilai total barang-barang ini lebih dari 1000 RMB. Barang-barang impor lebih mahal, dan Yingxi ini telah mengambil banyak barang impor. Nilai total barang-barang ini adalah 1326,53 RMB. Seorang staf supermarket berkata setelah dia menghitung. Feng Yu benar-benar ingin memberitahu Yingxi untuk melakukan apa yang dia lakukan, dan dia akan melepaskannya. Ini lebih baik daripada pertunjukan sulap. Bahkan penyihir mungkin tidak bisa melakukan ini. Nilaimu lebih dari 1000 RMB. Dengan catatan Anda sebelumnya, saya dapat memasukkan Anda ke penjara selama lebih dari 15 hari. Kepala Li dengan santai berkata. Aku telah menyerahkan segalanya. Yingxi mencoba membantah. Diam. Anda memiliki tangan dan kaki, namun Anda berkeliling mencuri dari orang lain. Anda benar-benar membuat keluarga Anda bangga. Biarkan saya berpikir. Saya pikir saya dapat mengirim Anda ke kamp kerja paksa untuk reformasi. Kepala Li berkata, dan dia diam-diam melihat reaksi Feng Yu. Ini adalah hukuman terberat yang bisa dia cairkan. Jika Feng Yu masih belum puas, dia harus memikirkan cara lain. Kamp kerja paksa. Feng Yu mengangguk. Meskipun dia tidak yakin tentang undang-undang saat ini, dia tahu bahwa mencuri tidak dianggap sebagai kasus kriminal yang serius. Tidak ada cara untuk memberinya hukuman yang berat. Reformasi harus menjadi hukuman terberat. Berapa lama durasi reformasi? Feng Yu bertanya. Tidak ada jangka waktu tetap. Itu tergantung pada kemajuannya. Jika dia berkinerja baik, dia akan dibebaskan dalam waktu 1 bulan. Kepala Li melihat wajah Feng Yu berubah dan segera menambahkan. Ada orang yang menolak untuk bertobat dan tinggal di kamp kerja paksa selama bertahun-tahun. Yingxi hampir mogok. Apa? Beberapa tahun di kamp kerja paksa. Saya hanya mencuri beberapa barang, dan Anda ingin menghukum saya dengan sangat berat. Ini adalah pertama kalinya Yingxi menyesal. Dia tidak menyesal mencuri. Dia menyesal datang ke supermarket Taihua untuk mencuri. Pada saat ini, seorang petugas keamanan masuk dan memberitahu Feng Yu, manajer Feng, seorang pria bertubuh besar mengaku sebagai saudara Hei di luar. Dia bilang dia di sini untuk menjemput temannya. Aktor utama akhirnya di sini. Feng Yu memiliki senyum licik di wajahnya. Bab 650 trik, bagian 2 dari 3. Kepala Li menjawab dengan tenang, saya ingin melihat apa yang penjahat kecil ini harus menyebut dirinya saudara di depan saya. Feng Yu, Kepala Li, dan manajer toko Zhao pergi ke kantor manajer. Wow, kakak Hei ini lebih besar dan terlihat lebih kuat dari Wen Dongjun. Tingginya harus lebih dari 1,9 meter. Kepala Li tiba-tiba berkata, kamu bukan saudara Hei. Di mana bosmu? Feng Yu dan manajer Zhao bingung. Orang ini bukan saudara Hei. Kenapa Kepala Li tahu tentang ini? Apakah Kepala Li pernah bertemu dengan saudara Hei sebelumnya? Seharusnya tidak demikian. Jika dia pernah bertemu Brother Hei sebelumnya, dia seharusnya mengatakannya lebih awal. Da Zuang terkejut melihat Kepala Li mengenakan seragam polisi. Mengapa polisi ada di sini? Saudara Hei tidak mengatakan apa-apa tentang polisi. Dia hanya meminta Da Zuang untuk datang dan menjemput Yingxi kembali. Petugas polisi ini tampak seperti perwira berpangkat tinggi. Saya saudara Hei. Siapa yang memanggilku barusan? Da Zuang berpura-pura tenang dan bertanya. Tapi ekspresinya tidak wajar dan terus melihat ke pintu. Bahasa tubuhnya sudah mengkhianatinya. Dia sudah memikirkan cara untuk melarikan diri. Kamu hanya bukan siapa-siapa. Hentikan kepura-puraanmu. Saya bisa tahu dari satu pandangan. Anda tidak bisa membodohi saya. Katakan padaku, di mana bosmu?
Apakah dia mengirimmu ke sini untuk menjadi kambing hitamnya? Kepala Li bertanya. Permainan pikiran adalah cara paling sederhana untuk membuat pihak lain menyerah. Karena Kepala Li datang untuk membantu Feng Yu, dia harus membuat pertunjukan untuknya. Apa gunanya menangkap siapapun? Jika mereka harus menangkap seseorang, maka itu pasti bos sindikat dan semua anggotanya. Ini akan menjadi bantuan besar. Untungnya, Kepala Li masih memiliki beberapa kemampuan. Dia tidak berada di posisi ini karena koneksinya. Dia memiliki banyak pengalaman, dan jika dia bahkan tidak bisa mengatakan trik sederhana ini, dia mungkin akan menggantung seragamnya. Ukuran orang ini sangat besar, dan bagaimana dia bisa berbaur dengan kerumunan untuk mencuri barang. Aku tidak tahu apa yang kamu bicarakan. Di manakah lokasi Yingzi? Aku di sini untuk menjemputnya. Da Zuang bersikeras. Feng Yu mengeluarkan ponselnya dan menekan nomor yang diberikan Yingzi. Telepon berdering, dan itu dari orang ini. Da Zuang mengeluarkan ponsel dan menunjukkannya kepada Feng Yu. Saya mengatakan bahwa saya adalah saudara Hei. Di mana dia? Kami telah sepakat bahwa Anda akan melepaskannya begitu saya di sini. Akulah yang baru saja memanggilmu. Anda tidak bisa mengenali suara saya. Manajer toko Zhao tiba-tiba berkata. Tentu saja. Tapi itu tidak terlalu jelas melalui telepon sekarang. Da Zuang mencoba yang terbaik untuk tetap tenang. Sekarang, semua orang tahu bahwa orang ini bukanlah saudara Hei. Kualitas suara ponsel tidak terlalu jelas, tetapi Mandarin beraksen berat manajer toko Zhao adalah perbedaan besar dari Feng Yu. Siapapun pasti bisa membedakannya. Panggil bosmu. Katakan padanya bahwa jika dia tidak datang, aku akan memasukkannya ke dalam daftar orang yang dicari di seluruh kota. Kepala Li tertawa. Orang ini ingin menjadi pemimpin sindikat dengan kecerdasannya. Pemimpin sindikat pencuri harus memiliki keterampilan dan harus sangat pintar. Jika tidak, dia tidak akan memiliki cara untuk menjinakkan pengikutnya. Orang ini terlalu bodoh untuk menjadi pemimpin. Jika dia benar-benar pemimpin, tidak ada yang mau mengikutinya. Saya saudara Hei. Da Zuang bersikeras. Wanita itu telah memberitahu kami bahwa pemimpin Anda tidak begitu tinggi. Bahkan jika Anda semua ingin membuat seseorang meniru pemimpin, Anda semua harus mendapatkan seseorang yang memiliki kemiripan. Baik Anda dan ukuran pemimpin Anda terlalu berbeda. Kepala Li perlahan berkata. Yingzi tidak mengatakan apa-apa. Ini semua dibuat oleh Kepala Li. Meskipun dia tidak tahu siapa Broter Hei ini, dia tidak bisa mengingat bos kriminal yang tingginya lebih dari 1,9 meter. Selanjutnya, ukuran ini terlalu jelas untuk menjadi pencuri. Dia bahkan tidak bisa memeras dirinya melalui jendela. Inilah sebabnya mengapa Kepala Li berani mengklaim bahwa saudara Hei lebih pendek dari pria ini. Setelah Kepala Li selesai berkata, wajah pria itu berubah. Apa yang salah dengan saya datang? Bos saya sedang sibuk dengan hal lain. Dia mengirim saya sebagai perwakilan. Anda tidak bisa mewakili dia. Saya pikir Anda masih dapat menghubungi bos Anda. Panggil dia di sini. Saya akan berbicara dengannya. Da Zuang ragu-ragu. Dia tidak yakin apakah dia harus menghubungi Broter Hei. Tetapi orang ini berkata dia akan memasukkan saudara Hei ke dalam daftar orang yang dicari kota. Itu berarti dia pasti seseorang dari Departemen Kepolisian Kota. Orang ini ingin berbicara dengan saudara Hei. Bagaimana jika negosiasi gagal dan dia menangkap saudara Hei? Katakan saja apa yang Anda inginkan, dan saya akan menyampaikan pesan itu kepada saudara Hei. Kamu pikir kamu siapa? Panggil dia dan katakan padanya bahwa aku, Li Changshan, ada di sini. Katakan padanya untuk berada di sini dalam 10 menit. Jika saya tidak melihatnya di depan saya,
dia akan menanggung akibatnya, kata Kepala Li. 大声ketakutan. Dia memutar nomor di ponselnya. Saudara Hei, saya telah mencapai R. Saya masih belum melihat Sister Ying. Ada seorang petugas polisi di sini, dan dia mengatakan namanya adalah Li Changshan. Dia ingin Anda berada di sini dalam 10 menit. Oke, aku tahu. Setelah menutup telepon, Da Zuang menoleh ke Kepala Li dan berkata, saya telah memberitahu Saudara Hei. Dia sedang dalam perjalanan ke sini. Bisakah Anda membiarkan saya melihat Sister Ying? Yingzi dibawa ke kantor, dan dia tercengang ketika melihat Da Zuang. Mengapa Da Zuang ada di sini? Di mana kakak Hei? Sepertinya kakak Hei tidak berani datang. Mungkin dia sudah dalam pelarian. Apakah layak bagimu untuk mengikuti orang-orang seperti itu? Kepala Li melanjutkan dengan permainan pikiran. Sebelum Yingzi bisa mengatakan apa-apa, Kepala Li meminta petugas wanita untuk membawa Yingzi keluar. Yingzi dan Da Zuang tidak bisa dikurung bersama. Kepala Li masih perlu membuat mereka menumpahkan semuanya untuk mendapatkan bukti terhadap Saudara Hei. Dari ekspresi Yingzi, Kepala Li yakin bahwa pria di kantor itu bukanlah Saudara Hei. Instingnya benar. Saudara Hei menutup telepon dan berpikir sejenak. Dia kemudian membuat panggilan telepon. Setelah panggilan itu, tangan Broter Hei gemetar. Li Changshan adalah kepala polisi sebuah distrik dan juga wakil kepala departemen kepolisian kota. Ini hanya mencuri dari supermarket. Apakah ada kebutuhan bagi seseorang dengan peringkat ini untuk muncul? Saudara Hei menyesal meminta Yingzi pergi ke supermarket Taihua. Menjadi sasaran seseorang seperti Li Changshan, akan ada konsekuensi yang mengerikan. Tapi setelah berpikir sejenak, itu hanya insiden kecil mengutil. Li Changshan seharusnya hanya menegur untuk sementara dan paling banyak tinggal di penjara selama beberapa malam. Dia hanya akan menghindari supermarket Taihua ketika dia dibebaskan. Ya. Saya harus pergi ke sana dengan sikap yang benar dan mengakui kesalahan saya. Tidak ada gunanya melawan dia. Selamat siang, para pemimpin. Saya Hei Zi. Tolong panggil aku Xiao Hei. Kali ini wanita saya yang bersalah. Saya berjanji akan memberinya pelajaran dan memastikan dia tidak akan mencuri lagi. Saudara Hei masuk ke kantor dan mulai meminta maaf. Xiao Hei, katakan padaku nama aslimu. Kepala Li berteriak. Namaku Qian Jing. Karena kulit saya lebih gelap, orang-orang memberi saya julukan ini. Qian Jing menjelaskan. Qian Jing, orang tua Anda benar-benar tahu bagaimana memberi nama Anda. Dari apa yang Anda katakan, datang ke sini untuk mencuri adalah semua keputusannya. Ini tidak ada hubungannya denganmu. Kepala Li mencibir. Saya tidak mengetahui hal ini. Saya sudah membuka lembaran baru. Saya sekarang menjalankan ruang video kecil. Qian Jing menjawab. Ruang video. Mata Kepala Li menjadi cerah. Ini akan lebih mudah untuk menghukumnya. Bersambung, terima kasih telah menyaksikan dan mendukung channel ini.